David hanya ingin melindunginya seperti adik perempuannya, merawatnya, dan membiarkannya tumbuh dengan baik. David menyembunyikan identitasnya, menyerah untuk memperebutkan kekuasaan, dan menyerahkan kehidupannya yang nyaman. David memilih untuk tinggal di sisi putri kecil dan menjadi walinya yang paling setia. Beberapa bulan yang lalu, David tidak akan pernah berpikir seperti itu. Sekarang, dia telah melalui perubahan drastis ini dan menyadari pikirannya. 2 hari yang lalu, Dimas meneleponnya dan mendesaknya untuk kembali ke negara. Dimas mengatakan kepadanya bahwa kedua saudara lelakinya telah bertengkar hebat. Situasi saat ini di negara A tegang. Presiden dan istrinya menantikan kepulangannya. Dia tidak memiliki asisten terpercaya bersamanya saat berada di luar negeri, jadi mudah baginya untuk menjadi mangsa pertarungan antara dua saudara lelakinya. David tahu bahwa jika dia tinggal di kota Jakarta lebih lama lagi, hidupnya akan berisiko lebih tinggi, tetapi David masih tidak mau pergi. David lebih suka menghadapi risiko ini daripada meninggalkan putri kecil. Ketika David memikirkan tentang putri kecil yang menangis jika dia pergi, dan bagaimana mereka tidak bisa menghabiskan waktu bersama lagi, hatinya terasa sakit. David berjanji kepada putri kecil bahwa dia tidak akan pernah berbohong padanya, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk tinggal bersamanya saat dia tumbuh dewasa. David telah berjanji bahwa dia akan tinggal bersamanya sepanjang waktu. David telah menyebutkan bahwa jika putri kecil membutuhkannya, dia hanya perlu memanggil namanya, dan David pasti akan muncul di sampingnya. Aku tahu kamu yang terbaik. Kamu tidak akan berbohong padaku. Putri kecil bersandar di pelukan kakaknya David dan berbicara dengan lembut. Kakaknya David telah mengatakan banyak hal padanya sebelumnya, tetapi putri kecil mungkin tidak bisa melakukannya. Tidak ingat banyak, namun dia sangat ingat bahwa kakaknya David telah berjanji untuk selalu berada di sisinya. Kakaknya David akan bermain-main dengannya, menonton kartun bersamanya, dan menemaninya ke taman kanak-kanak, dan melindunginya. Putri kecil juga mengingatnya selama ini. Saat dia merindukan kakaknya David, dia bisa memegang kalung yang diberikan kakaknya David dan berseru, "Kak David, cepat keluar." Dia kemudian akan muncul di sampingnya. Putri kecil, David ingin berbicara lebih banyak, tetapi putri kecil tertidur di pelukannya. Dia mengusap kepala putri kecil dan dengan hati-hati menutupinya dengan selimutnya. David mencubit ujung hidungnya dengan lembut, gadis kecil yang menggemaskan. "Kak David." Dalam tidurnya, putri kecil memanggil kakaknya David dengan lembut. Kemudian, suaranya memudar. "Putri, tidurlah sekarang. Kakak akan di sini bersamamu." David menarik selimut ke atas putri kecil. Ruangan itu terlalu dingin, dan dia tidak bisa membiarkan si kecil masuk angin. Kring, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. David segera menekan tombol senyap dan segera menatap putri kecil. Syukurlah putri kecil tidak terbangun saat terdengar nada dering, jadi David keluar dari kamar untuk menjawab telepon. "Ada apa?" David bertanya dengan dingin. "Tuan muda ketiga, jika Anda tidak kembali ke negara A, nyonya pertama pasti akan menjadi gila." Suara mendesak Dimas dapat terdengar dari telepon. David terdiam. Istri Presiden negara A saat ini adalah ibu kandungnya. Dia hanya memiliki David sebagai seorang anak. Sekarang, putra pertama dan kedua presiden telah memperjuangkan hak untuk mewarisi tahta. Mereka mungkin mengancam dan mengincar putra ketiga kapan saja. Bagaimana mungkin nyonya pertama tidak khawatir? Setelah diam lama, David berkata perlahan, "Katakan padanya bahwa aku akan tinggal di kota Jakarta untuk waktu yang lama. Tolong jaga dia baik-baik." "Tuan muda ketiga, apa yang Anda lakukan? Tidakkah Anda tahu bahwa Anda akan terkena bahaya kapan saja jika Anda tinggal di sini?" Dimas menjadi lebih cemas. "Aku selalu tahu sangat jelas tentang apa yang aku lakukan," kata David dalam suara yang dalam. Dulu, dia selalu mendengarkan perintah pria itu.
Dia berbeda dari anak-anak lain sejak dia lahir. Melatihnya untuk bertahan hidup. Ibunya sering mengatakan kepadanya bahwa berlian dibuat di bawah tekanan. David tidak pernah meragukan ibunya. Kata-kata sebelumnya, tetapi setelah David datang ke keluarga Sanjaya, pikirannya berubah. Atau dominasi, tetapi sebaliknya, itu adalah cinta dalam jiwa mereka. Selama ada cinta dan ada orang yang dicintai untuk hidup, maka seseorang secara alami akan menjadi sangat kuat. Sejak muda, baginya, ini adalah resep untuk menyendiri, dan dia tidak menginginkan itu. Tuan muda ketiga. Sebelum Dimas menyelesaikan kata-katanya, David menutup telepon dengan cepat. David berjanji pada putri kecil untuk menemaninya, jadi dia harus melakukannya. Bahkan jika dia tidak bisa tinggal bersamanya seumur hidup, setidaknya dia perlu menemaninya selama beberapa waktu. Ketika putri kecil tumbuh dan menjadi lebih dewasa, maka David akan pergi. David dalam keadaan linglung ketika dia tiba-tiba mendengar suara di dalam ruangan. Dia mendorong pintu terbuka dan bergegas masuk. Tepat sebelum dia meninggalkan ruangan, putri kecil masih tertidur di tempat tidur. Tetapi ketika dia kembali ke kamar, putri kecil tidak bisa ditemukan. Tempat tidurnya kosong. David melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa jendela kamar telah dibuka ketika ditutup sebelumnya. Dia segera bergegas ke jendela. Ketika dia melihat keluar jendela, putri kecil dibawa oleh sosok misterius dan dia melarikan diri dari tempat kejadian. David melompat keluar jendela segera dari lantai 2. Halaman rumput di depan rumah sangat lebat dan karena itu, dia tidak merasakan banyak rasa sakit, mendapatkan kembali keseimbangannya dengan cepat, lalu David bangkit dan bergegas menuju penculik. David ceroboh pada suatu waktu, ketika dia mengabaikan keselamatan putri kecil sejenak dan akhirnya dia terluka. Selain memiliki bekas luka yang dalam di dahinya, putri kecil juga mengalami trauma. David berjanji padanya bahwa dia akan melindunginya dengan baik dan membantunya mengusir orang-orang jahat. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya lagi. Karena itu, selama dia masih ada, David tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti putri kecil. Tidak ada yang bisa. David bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat, karena dia benar-benar bertekad untuk membawa putri kecil ke tempat yang aman. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar dua pria yang ingin menculik putri kecil. David bergegas maju dengan cepat, dan menggunakan kakinya untuk menjegal salah satu penculik. Si penculik langsung terjatuh dan melukai dirinya sendiri. Dia berjuang untuk bangkit kembali. David tidak peduli padanya. Setelah dia tersandung, dia segera mengejar penculik lain yang menahan putri kecil. Tujuannya adalah mengembalikan putri kecil dengan selamat. Karena putri kecil masih dalam pelukannya, David tidak berani menyerangnya. Pertama-tama, David takut menyakiti putri kecil, dan di sisi lain, dia takut penculiknya akan menggunakan putri kecil sebagai sandera. David mengikuti di belakang penculik dan mengarahkan pandangannya pada putri kecil yang digendong tanpa daya. Bahkan setelah semua bergegas dan berlari, anak kecil itu tidak bangun sama sekali. Putri kecil pasti tidak tidur. Kedua penculik itu pasti telah membiusnya ketika mereka membawanya pergi. Sialan, David mengutuk dalam hatinya, tetapi kemarahan di dadanya naik dengan cepat. Binatang buas ini memiliki keberanian untuk membius anak kecil seperti itu. David harus menguliti mereka hidup-hidup, pikirnya. Jika orang-orang itu membius putri kecil, David akan membuat mereka membayar lebih. David mengalihkan pandangannya dari putri kecil ke penculik. David memelototinya dengan ketajaman panah yang lolos dari busurnya. Setelah David menemukan waktu yang tepat, dia menerkam ke penculik dan meraihnya kakinya. Penculik kehilangan keseimbangan dan jatuh. Putri kecil juga jatuh ke tanah.
David bereaksi dengan cepat dan bergegas menuju putri kecil tepat waktu sebelum dia jatuh ke tanah. David menghela nafas lega setelah menyelamatkannya. Dia mengulurkan tangan untuk mengusap kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Putri kecil, jangan takut. Kakak akan mengusir mereka." Meskipun putri kecil tidak sadar, David percaya bahwa dia pasti merasakan semua yang terjadi. Karena itu, dia masih perlu meyakinkannya.